Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah MRG SPDI. Saya guru akidah akhlak di Miss Hidayatus Salam sekaligus mahasiswi PPG tahun 2022 batch 2 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211222053. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja di Miss Hidayatus Salam kelas 4 dengan materi kikir. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita mulai, ayo rapikan dulu tempat duduknya. Sudah tidak ada lagi sampah, sudah bersih kelasnya. Nama lima. Mau lima absen terlebih dahulu ya. Kalila, Isha Lizaila, Raisa, Jiran, Muhammad Al-Munzir, Muhammad Alwi, Fazila, Anissa, Nurul, Husna, Lutfi, Dani, Haikal, Damar, Niko, Zakwan, Surya. Alhamdulillah berarti semuanya hadir ya? Ya, nah Nanda, supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, setelah itu membaca surah Al-Ikhlas. Ayo ketua kelas pimpin doanya nak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai kecintaan kita terhadap negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Halo Halo Bandung. Ya Nanda, silakan berdiri semua. Halo
bentuk kemaksiatan. Tepuk tangan untuk Isa. Sekarang silakan buka bukunya, buka buku akhlak tentang kikir, sifat tercela. Silakan buka halaman 50. Sudah dibuka Nanda? Oke, baiklah. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang kikir. Kikir adalah salah satu sifat tercela yang merupakan penyakit hati. Nah, kalau sudah penyakit hati, sebaiknya kita buang jauh-jauh, ya. Tidak perlu dia berada di hati kita. Jadi kaitannya materi ini dengan minggu lalu bahwa kikir merupakan sifat tercela yang harus dijauhi. Berarti kita harus sabar dan tabah dalam menjauhi supaya sifat kikir tidak berada dalam diri kita. Nah, adapun tujuan mempelajari materi kikir ini, ayo Dani silakan, Mualimah minta bantuan untuk dibaca tujuannya Dani. Sebentar ya Dani. Ya. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video pembelajaran PPT, siswa mampu menguraikan cara menghindari sifat kikir dalam kisah labah dan dengan baik dan benar. Ya. Setelah menyaksikan video pembelajaran PPT dan berdiskusi dengan kelompok siswa mampu mengkomunikasikan cara menghindari kikir dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Dani. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kamu, sudah dibacakan oleh temanmu. Yang pertama, setelah menyaksikan video nanti, kamu mampu menguraikan cara menghindari sifat kikir dalam kisah Sa'labah. Kemudian, setelah mempelajari video PPT, kamu akan berdiskusi dengan teman kelompokmu. Kemudian, kamu mampu mengkomunikasikan cara menghindari kikir dengan baik dan benar. Oke, siap untuk belajar anak Mualimah? Siap, Alhamdulillah. Nah, adapun manfaat kita mempelajari sifat kikir ini adalah yang pertama, kita ketahui bahwa kikir adalah sifat yang tercela. Kalau sifat tercela, kita jauhi apa kita lakukan? Jauhi. Jadi, supaya kamu lebih paham lagi bahwa kikir adalah sifat tercela dan supaya kamu mengetahui bahwa sifat kikir ini adalah sifat yang harus ditinggalkan dalam diri kita masing-masing. Paham anak Mualimah? Baiklah Ananda, untuk mengukur kemampuan awal kamu pada materi hari ini, Mualimah sudah menyiapkan pretest dalam bentuk Google Form, ya. Dari pretest tersebut, Mualimah akan mengetahui sampai mana kemampuan kamu ataupun pemahaman kamu tentang materi kikir. Ayo keluarkan handphonenya di atas meja. Dibuka linknya, silakan dikerjakan. Cancel aja lagi Kak. Alhamdulillah, pretest yang sudah kita laksanakan masih banyak anak-anak Mualimah yang di bawah KKM, tapi tidak apa-apa, namanya juga materinya belum dipelajari ya kan anak Mualimah. Nah, setelah ini Mualimah harapkan setelah mempelajari mudah-mudahan kalian sudah mampu memahami tentang materi kikir. Oke, anak Mualimah, adapun pada kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, kamu akan menyaksikan video PowerPoint. Setelah itu, kamu akan menyaksikan film animasi, kemudian menulis sedikit resume tentang materi kikir. Setelah itu, Mualimah akan tampilkan permasalahan yang akan didiskusikan. Artinya, kamu akan berdiskusi kelompok dengan temanmu. Jadi, setelah berdiskusi, kamu akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibahas tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak Mualimah? Sudah paham semua? Oke. Kelas 4A. Manis, ganteng, soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita akan membahas pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester 1 bab 6 tentang kikir. Media pembelajaran ini disusun oleh Halimatus Sa'diyah MRG SPDI. Anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran kikir, mari amati gambar di samping ini. Tahukah kalian apa hubungannya gambar di samping dengan materi kita yaitu kikir? Dapatkah kalian pahami? Baiklah, untuk itu kita akan bahas terlebih dahulu pengertian kikir. Kikir dalam bahasa Arab disebut bakhil. Menurut bahasa, kikir artinya orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain. Menurut istilah, kikir adalah suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta yang telah menjadi keharusan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Berikut ini merupakan ciri-ciri sifat kikir. Ciri yang pertama, sulit menolong orang lain. Ciri yang kedua, hatinya sangat keras untuk bermurah hati. Ciri yang keenam, sedekah, infak, zakat, dan sumbangan dianggap musuh. Ciri yang ketujuh, selalu mengusir orang yang meminta sumbangan. Berikutnya adalah akibat memiliki sifat kikir. Pertama, hidupnya tidak akan disenangi orang lain dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Sulit bergaul dan mendapat teman. Cara menghindari sifat kikir. Cara yang pertama, selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Niatkan di hati untuk selalu berinfak dan bersedekah, serta ikhlas dalam setiap pemberian dan perbuatan yang dilakukan. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang kikir. Mudah-mudahan sifat tercela tersebut dapat kita hindari dan kita jauhi. Mudah-mudahan pula materi ini dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Wal akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton ataupun menyaksikan video tadi, kita lanjutkan menonton film animasi. Masih semangat? Siap untuk belajar? Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul,
Berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras keras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Salat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin, ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab, Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku, ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta.
pada akhirnya seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Ananda, setelah kamu menyaksikan video pembelajaran serta film animasi tadi tentang Salabah, untuk menambah keilmuan kamu, silakan kamu baca dan kamu tulis secara singkat tentang pengertian kikir dan ciri-ciri sifat kikir pada halaman 51. Apa nama Mama? Baiklah, kelas 4A. Alhamdulillah, Nanda, kamu sudah selesai melaksanakan semuanya. Dan sekarang Mualimah akan menjelaskan secara singkat tentang materi kita hari ini. Apa judul materi kita hari ini? Yang kita pelajari hari ini hanya satu dulu tentang kikir. Ananda, dalam bahasa Arab kikir disebut dengan bakhil. Tadi sudah kamu saksikan pada video PowerPoint yang Mualimah tampilkan. Nah, bakhil itu dalam istilah kita disebut dengan pelit. Tahu pelit? Tahu. Siapa di sini yang punya sifat pelit? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Nah, sifat pelit itu merupakan sifat tercela yang harus kita jauhi. Kenapa? Orang yang pelit itu sangat banyak mudaratnya. Salah satunya adalah orang yang mempunyai sifat pelit pasti tidak akan disenangi oleh orang lain. Dan juga orang yang mempunyai sifat pelit pasti orang tidak akan mau membantu jika dia membutuhkan pertolongan. Jadi anak Mualimah, intinya pada pembelajaran hari ini sifat tercela yang kita pelajari yaitu kikir atau pelit adalah sifat yang harus dijauhi dan harus ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan Mualimah tadi ada yang belum dipahami? Silakan, ada yang mau bertanya? Oh iya, Muhammad Alwi, apa yang ditanyakan Muhammad Alwi? Apa perbedaan kikir dan hemat? Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya, dengar ya Surya? Dengar ya Surya ya? Apa perbedaannya antara kikir dan hemat? Beda-beda tipis tuh sepertinya. Nah, sebelum Mualimah memberikan jawaban, ada anak Mualimah yang ingin menjawab terlebih dahulu. Oh, Raisa ternyata masih menjawab. Bang Raisa, apa jawabannya Raisa? Ya. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk Alwi dan Raisa. Ya. Kalau kikir adalah sifat tercela, sementara hemat adalah sifat terpuji. Nah, ada lagi yang nama yang ingin menambahi? Ada? Tidak ada? Baiklah, mau tambahkan sedikit ya. Kalau hemat merupakan sifat terpuji, tapi hemat itu adalah sifat yang memiliki keuntungan bagi dirimu sendiri dan juga menguntungkan orang lain. Beda dengan kikir atau pelit. Kalau pelit, sifat tercela yang hanya dia pikirkan adalah untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan keuntungan orang lain. Contoh, kalau orang hemat setiap hari menabung, ya, kemudian jajannya yang diberikan sama orang tua nggak dihabisin. Uang tabungannya nanti dia punya cita-cita. Oh, nanti setelah bongkar uang tabungannya dibeli sepeda, kemudian sebagian lagi diinfakkan ke masjid. Itu adalah ciri-ciri orang hemat. Tapi kalau orang kikir alias orang pelit punya tabungan, nah
Setiap hari uang saku yang diberi oleh ibunya tidak digunakan untuk membeli keperluannya, melainkan hanya untuk menabung semuanya. Dengan menabung, Rino bermaksud ingin menjadi orang kaya. Setiap jam istirahat tiba, si Rino tidak pernah membeli makanan di kantin sekolah. Namun, ia sering menghampiri temannya yang memiliki jajan yang banyak dan memintanya untuk berbagi. Suatu ketika, ada sumbangan duka cita karena orang tua dari salah satu teman sekelasnya meninggal dunia. Seluruh siswa memberikan uang sumbangan kecuali Rino. Menurut Ananda, apakah Rino termasuk orang yang kikir atau orang yang hemat? Kemukakan alasan Ananda. Nah, jadi dari permasalahan tersebut, Molimah sudah menyiapkan lembar kerja untuk Ananda. Dari masalah ini, silakan kamu diskusikan untuk terlebih dahulu kita bagi dulu kelompoknya. Paham Anda, Molimah? Baiklah Ananda, untuk permasalahan yang sudah Molimah tampilkan, silakan kamu jawab dengan cara berdiskusi di lembar yang sudah Molimah siapkan, lembar kerja. Jadi, dalam berdiskusi ada penilaian yang akan Molimah nilai. Yang pertama, kerjasama antar kelompok. Jadi setiap orang harus mencari jawaban dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, harus disiplin. Disiplin waktu ketika waktunya habis tadi. Ketika waktunya sudah selesai, maka harus dikumpul. Paham Anda, Molimah? Nah, dan penilaian yang ketiga adalah kesesuaian atau ketepatan jawaban. Paham semua? Oke, ya masing-masing ketua kelompok silakan ambil PKPD-nya ke depan. Baik Ananda, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, kita akan presentasikan perwakilan kelompok masing-masing ke depan. Bawa hasil diskusinya kita bacakan ke depan. Baiklah Ananda, di depan kita semua sudah ada perwakilan masing-masing kelompok dan mereka adalah perwakilan dari kelompok kalian untuk membacakan hasil diskusi dari masalah yang sudah Molimah tampilkan. Ayo kita mulai dari kelompok satu dulu, masih ke depan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Satu, orang yang pikir. Karena orang pikir selalu merasa takut akan kehilangan harta yang dimilikinya, selalu curiga terhadap orang yang ada di sekitarnya. Ia beranggapan bahwa orang itu akan merebut hartanya, bahkan rasa ketakutan akan kehilangan harta itu membuatnya tidak dapat tidurnya. Oke, yang lain sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Tidak ada? Sudah? Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Pikir karena dia sulit untuk menolong orang lain, tidak mau memberikan sebagian miliknya kepada orang lain, dan kita tidak boleh bersikap pikir. Oke. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Tidak boleh. Tepuk tangan. Baiklah Ananda, dari hasil diskusi kamu hari ini tadi sudah Molimah katakan, Molimah akan mengadakan penilaian. Yang pertama tentang kerjasama, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga tentang hasil diskusi. Untuk kelompok terbaik pertama, sudah siap menjadi juara? Sudah. Ya, untuk terbaik pertama kelompok 3. Kelompok 3 silakan
sudah bekerja sama dengan baik, kemudian disiplin juga dalam mengumpulkan tugas, namun hasil diskusinya akan menjadi penilaian. Nah, jadi selamat untuk mengucapkan kepada kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan hasil diskusi terbaik. Nanti bintangnya akan Mualimah tambah, ya. Silakan kembali ke tempat. Baiklah Ananda, untuk langkah berikutnya hari ini kita akan membuat kesimpulan dari materi kikir. Sebelumnya ada anak-anak Mualimah yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ayo tunjuk tangan siapa? Oke, Fazila, silakan Fazila. Kesimpulan pembelajaran hari ini pada materi kikir adalah kikir menurut bahasa artinya batil atau pelit, yaitu menurut istilah sikap yang enggan mengeluarkan harta yang sudah menjadi keharusan untuk diberikan kepada orang lain. Ya sudah, itu saja. Terima kasih Fazila, silakan dulu. Nah, baiklah Nanda. Pada hari ini kita sudah belajar tentang materi kikir. Temanmu sudah mengatakan tadi bahwa kikir merupakan sifat tercela. Sifat tercela yang harus kita jauhi. Jadi mungkin hampir setiap hari kita melihat seseorang yang mempunyai sifat kikir. Jadi tugas kita adalah kita harus menjauhi sifat kikir tersebut. Bagaimana caranya supaya penyakit hati yang namanya kikir itu tidak berada dalam diri kita. Dari materi-materi tadi sudah bisa kita pahami bersama bahwa kita harus menjauhi sifat kikir, karena sifat kikir itu ciri-cirinya sudah diketahui ya Nanda? Sudah. Nah, alhamdulillah. Baik, pada pembelajaran hari ini apakah materi kikirnya mudah untuk dipahami? Mudah. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Untuk tugas evaluasi kamu, Mualimah sudah menyiapkan soal untuk dikerjakan di rumah. Soalnya berbentuk Google Form. Jadi soalnya nanti kamu kerjakan melalui link yang sudah Mualimah bagikan nanti di WA grup masing-masing. Paham Anda? Waktu pengerjaannya adalah Mualimah tunggu sampai jam 9. Kalau sudah lewat dari jam 9 malam, soalnya tidak bisa dikerjakan lagi. Jadi harus disiplin waktu ya. Baiklah Nanda, untuk hari Rabu depan, insya Allah kita akan melaksanakan ulangan atau ujian. Jadi dibaca-baca bukunya di rumah, dimulai dari bab 1. Soal-soal yang Mualimah berikan masih tentang seputar materi yang ada pada buku pegangan kamu. Jadi tidak lari dari situ soalnya. Silahkan dibaca-baca di rumah ya, supaya bisa menjawab soal ujian. Alhamdulillah pada materi hari ini kita sudah mempelajari sifat kikir. Mudah-mudahan sifat tercela tersebut bisa kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini Mualimah cukupkan sampai sekian.